Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Ibu Juli. Ibu Juli kali ini akan membahas satu materi kelas 9, yaitu materinya mengenai teks laporan percobaan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian teks laporan. Teks laporan merupakan teks yang menjelaskan atau melaporkan sesuatu percobaan. Iya. Teks laporan ada beberapa macam. Yang pertama, teks laporan kegiatan, yang kedua, teks laporan pengamatan, dan yang ketiga, teks laporan percobaan. Dan kali ini di kelas 9, teks yang diangkat adalah teks laporan percobaan. Ya, Ibu Juli akan menjelaskan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang memiliki hasil dari suatu percobaan atau sesuatu yang akan diteliti atau yang sudah diteliti. Ya, dalam teks laporan percobaan biasanya merupakan teks yang berisi karya ilmiah. Dan yang kedua merupakan hasil dari praktikum. Dalam membuat teks laporan percobaan harus bersifat fakta yang objektif atau nyata. Dan teks laporan percobaan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk orang lain ketika membuat suatu penelitian. Ya, contohnya dalam teks laporan percobaan, Ibu Juli akan memberi contoh tentang penanaman jagung satu dengan jagung yang kedua. Ya, di sini laporan percobaan dapat juga dikatakan dengan eksperimen, adanya sebuah percobaan atau uji coba. Ya, yang Ibu angkat tadi adalah mengenai jagung. Ibu akan memisahkan jagung yang pertama dengan jagung yang kedua. Di dalam pengeksperimenannya jagung ini, Ibu menggunakan pupuk kompos dengan pupuk urea. Ibu akan mencari tahu menggunakan pupuk yang manakah yang akan membuat si jagung tersebut tumbuh subur, menghasilkan buah yang baik. Ya. Setelah itu kita membandingkan antara jagung yang pertama dengan jagung yang kedua. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhannya. Ya, setelah kita membuat eksperimen, kita ketika membuat teks laporan percobaan harus menggunakan struktur. Ya, struktur yang pertama adalah tujuan. Jika kita membuat laporan percobaan, kita harus melihat dulu atau memberikan tujuan. Apa sih tujuan kita untuk melakukan eksperimen? Ya, tujuan kita atau tujuan Ibu membuat eksperimen tentang jagung yang pertama dengan jagung yang kedua sudah Ibu katakan tadi. Ibu akan melihat mana yang cocok untuk pertumbuhan jagung. Ibu menggunakan pupuk kompos atau pupuk urea. Itu tujuan Ibu. Karena sebelum adanya tujuan, pasti ada yang melatar belakangi atau adanya masalah. Ya, yang kedua, saya akan membuat alat dan bahannya. Ya, alat dan bahan. Yang pertama alatnya adalah saya akan menggunakan cangkul. Kemudian sabit. Jika saya melihat lahannya, kalau misalnya dipenuhi dengan kayu-kayu ataupun yang lainnya, saya akan menggunakan alat-alat tersebut. Selanjutnya, mengenai bahannya, saya akan menggunakan bibit jagung. Kemudian bahan yang kedua adalah pupuknya. Yang ketiga adalah air. Dan yang keempat, racun hama. Setelah ada tujuan, alat dan bahan, saya selanjutnya membuat langkah-langkah percobaan. Di dalam langkah-langkah percobaan inilah saya akan menuliskan bagaimana saya menanam jagung tersebut. Ya, saya akan menguraikan di dalam langkah-langkah percobaan tersebut dari hari pertama sampai hari berikutnya mengenai pertumbuhan jagung yang pertama menggunakan pupuk kompos, dengan jagung yang kedua menggunakan pupuk urea. Ya, setelah itu saya akan membuat sebuah hasilnya.
ketika saya menanam jagung tersebut, saya akan melihat hasil yang mana yang bisa saya pertanggungjawabkan untuk orang lain ketika saya membuat percobaan. Karena saya sudah mendapat hasilnya, bahwasanya jagung yang menggunakan pupuk kompos lebih memuaskan hasilnya, maka saya buat di dalam hasil percobaan saya pupuk komposlah yang cocok untuk menanam jagung. Ya, setelah saya membuat hasilnya, saya membuat kesimpulan bahwasanya para petani harus menggunakan kompos agar jagung-jagung yang ia hasilkan memuaskan dan tidak kecewa. Bahkan jagung tersebut akan lebih berkualitas dibandingkan dengan jagung-jagung yang lain menggunakan pupuk-pupuk yang lain. Ya, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, semuanya boleh berkomentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.